Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah bisa bergabung kembali ya di mata kuliah literasi digital, di digital literacy in fourth meeting ya, pertemuan keempat. Uh, Berapa kali? Lima, empat ya. After last week we watch video together ya about the social media, social dilemma ya, the title social dilemma. I also send you the link if you want to watch the whole video until the end ya, because in the end of the video you will have some suggestion on how we try to avoid the bad impact ya, the detrimental impact from those apa social media algorithm ya, that makes so many social problem I think ya, as you can see there. And yeah, I want to share some of your opinion ya in the Google Classroom. Yeah, we have like 20. Yeah, it's already 20 students ya who post the idea. Yeah, and I got one from the Giant Jian ya, Berlian, Safira, and some of you already stated that yeah, actually most of you are already concerned about the social media and the algorithm ya. In fact, in the beginning, it's just the Facebook, the Google ya, and also like Twitter and Instagram, just try to find their ways ya to get money ya, to get advertisement. Yeah, that is the main point. And how they develop the idea ya is using our preference ya. If I have the account in the social media, and then I have a tendency or like preference ya. Kita punya kecenderungan kayak tingkah laku kita sering nonton video apa, kita sering lihat foto apa, bahkan di Instagram itu kita scroll dalam satu satu reel reel atau satu postingan tertentu itu kita berapa lama nonton di situ. Ternyata tercatat ya. Dan data-data yang itu semua itu tercatat otomatis gitu di servernya di masing-masing sosial media, di Instagram, di YouTube, dimanapun itu ya, itu sudah tercatat semua di sana. Mereka tidak perlu susah payah untuk mencatat manual, enggak. Nah di data itu kan nanti ketahuan. Misal kayak Jian itu ya, dia terus saya lebih sering nonton postingan tentang bola gitu ya, terus video-video tentang bola, terus tentang olahraga lah intinya ya, maka nanti akan ada sponsor ya, iklan yang berhubungan dengan bola ya, bisa jadi sepatu bola, bisa jadi baju bola, atau mungkin kayak langganan layanan nonton streaming bola juga bisa juga seperti itu ya, bahkan mungkin sampai ada mungkin judi bola mungkin ya. Nah itu adalah fungsi dari data-data kita yang sebenarnya data kita itu kita kalau dikatakan mencuri sosial media itu mencuri data kita itu juga tidak ya, bisa benar bisa enggak juga ya, tapi jika dia memanfaatkan kecenderungan yang kita sering lakukan ya, kita di sosial media itu terekam ya. Nah itu akhirnya dia menyarankan kita, enggak mungkin kalau saya suka nonton bola yang nanti yang akan di-share adalah terkait toko buku gitu ya. Nah itu mungkin bisa, tapi juga nah itu yang
sekarang menjadi cara beriklan yang lebih efektif ya daripada beriklan di TV ya. Beriklan di TV itu kan tidak jelas ya. Yang nonton kan the viewer is so wide ya, is wider viewers. But if you go to the social media, you really got the specific characteristic of the viewers, and also the potency of the viewer will buy the product is also getting higher ya. This is the benefit of getting advertisement in the social media ya daripada di mana TV dan lainnya kan ya, karena lebih tepat sasaran. Itu yang menjadi ya awalnya mungkin bagus ya, tapi lama-lama itu tadi kita semakin berusaha untuk mendapatkan itu juga karena mereka pendapatannya dapat dari iklan ya, sebagian besar dari iklan. Maka iklan itu akan membayar kalau kita menonton iklannya itu ya. Nah, gimana kita menonton iklan itu? Maka kita akan diberikan konten-konten yang sepakat dengan kita gitu, yang kita sukai gitu. Maka kita akan semakin sering nonton konten-konten seperti itu. Nanti ya jangan juga tiba-tiba ada iklan yang muncul itu ya, kadang mengganggu juga sih ya. Nah, itu seperti itu ya. Makanya saya sendiri juga akhirnya ya langganan yang YouTube Premium ya, jadi biar nggak keganggu iklan. Jadi memang kalau apa namanya ini channel yang memang dimonetisasi ya itu dari langganan premium saya dapatnya gitu, bukan dari iklan yang masuk ke dia gitu. Jadi saya nggak ya saya berharapnya data saya nggak terlalu dipakai sih ya, karena saya sudah nggak ngelihat iklan lagi di YouTube saya gitu. Itu salah satu sudut pandang aja sih, tapi bebas sih ya teman-teman harus seperti apa. Tapi minimal saya berpikirnya seperti itu ya. Selain tidak mengganggu saat nonton YouTube ya, itu juga kita tidak data kecenderungan kita tidak dibaca oleh algoritma ya. Nanti algoritma itu akan menyisipkan iklan ke kita. Gitu. Sebenarnya itu yang kan ada ya di satu scene itu kalau nggak salah si narasumbernya bilang itu dalam suatu bisnis jika dia tidak ada produk di situ maka kita adalah produknya. Ya. Jadi di suatu bisnis kalau dia tidak menjual produk ya maka kita akan jadikan produk dari dia. Ya, intinya teman-teman sudah banyak nih ya berefleksi juga. Kalau bisa, kalau usahakan kalau nonton konten-konten itu tidak di satu sisi aja, paksa juga diri kalian menonton dari sisi lainnya ya. Ya, walaupun nanti dia akan mengacaukan algoritma dari si media sosial itu, tapi nggak apa-apa. Itu justru itu yang lebih bagus ya. Kalian tidak dijejali oleh satu ide, dijejali oleh satu sudut pandang, dijejali oleh satu pilihan kayak kemarin ya Pilpres milih 01 atau 02. Kalau kalian sukanya 01 nanti pasti dijejali oleh konten yang berisi 01. Sekali-sekali nonton juga yang konten isinya 02. Ya, jadi supaya imbang dan YouTube itu akhirnya dia nanti pun dia akan merekomendasikan kedua-duanya sih mungkin ya. Jadi nggak terlalu itu. Di video kemarin juga diberikan grafik ya di mana semakin dulu di awal-awal 2011 sebelum sosial media meledak persentase bunuh diri itu masih kecil ya dan meningkat tajam setelah sosial media. Selain itu juga polarisasi pendapat ya, polarisasi kalau di Amerika kan hanya ada dua partai ya, Demokrat sama Republik. Itu polarisasinya itu semakin parah sejak ada sosial media. Jangan sampai itu terjadi ke teman-teman yang ada di sini ya. Oke, banyak juga yang bahas terkait hoax ya. Nah, kita akan coba bahas beberapa hoax yang ada di sini ya. Ya, kita mulai dari jurnalisme ya, fake news dan disinformation ya. Ya kalau ditelusuri dari sejarahnya sih, this kind of hoax ya. Dulu sih
belum belum kita sebut hoax ya. Dulu ya yang adanya ya fake news atau disinformation, misinformation. Nanti ada beberapa konsep ya tentang ini tadi. Tapi awalnya tujuannya ya tetap sama ya, pemberitaan ya, jurnalistik ya. Karena kalau kita cuman sekedar saya ngomong ke ayah saya gitu ya, saya ngomong kalau misal di rumah tadi saya makan apa ya, ada kue di rumah gitu ya, saya makan 3 tapi saya ngomongnya ke ayah saya cuma ngomong 2 gitu misalkan. Nah itu kan informasinya salah ya, tapi belum bisa disebut berita yang salah ya, nggak sampai dapatnya sejauh itu ya. Jadi lebih bisa di apa dikaitkan dengan jurnalisme ya. Nah jadi jurnalisme zaman dulu itu gimana terpercaya, gimana ada kasus pertama kali fake news-nya itu seperti apa. Nanti akan saya share filenya ya, jika ingin menelusuri lebih lanjut lagi. Ini silakan, tapi ini saya tidak terlalu membahas terlalu detail ya. Jadi intinya itu nah tadi ya sebagian yang sudah disampaikan dari kebenaran, kepercayaan ya. Jadi di jurnalisme ya, jadi lebih ada beberapa hal yang sangat dijunjung tinggi, yaitu jurnalisme yang dapat dipercaya dan juga memberikan kebenaran ya. Nah, beberapa TV ya, berita di TV itu bahkan punya slogan ya. Saya ingat kalau kayak salah, aktual, tajam, dan terpercaya gitu ya. Terus apalagi yang lain. Jadi mesti yang dijual itu yang berita yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi dulu kalau kita nunggu informasi itu selalu nunggu berita, entah itu di media sosial, di TV ya, radio atau di koran ya, media cetak. Terus di zaman-zaman awal ya, mungkin kalian belum lahir, itu kita itu berita itu terpusat jadi satu ya. Di Indonesia itu dulu tahun 90-an tuh berita itu terpusat jadi satu. Dan kita mesti nonton itu semua karena semua televisi pasti menayangkan itu. Pasti menayangkan itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya? Jam 7 malam mungkin ya. Jam 6 jam 7 malam. Itu semua TV yang ada di Indonesia pasti menayangkan berita itu. Ada yang tahu nggak? Atau belum lahir ya kalian? Ini lahirnya di atas tahun 2000 semua ya? Atau yang ada di bawah 2000? Di atas Iya, 2000. sekarang 2022 ya. Atau ada yang pernah dengar ada berita yang wajib kita tonton di zaman dulu? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar. Ya, dulu setiap malam itu selalu ada Dunia Dalam Berita. Sekarang mungkin masih ada di TVRI ya. Jadi semua TV, RCTI, SCTV, atau yang lain itu selalu di jam yang sama itu menampilkan berita yang sama. Yaitu tadi. Jadi beritanya terpusat jadi satu gitu ya. Ya karena memang kalau teman-teman dengar ya di zaman itu ya, tahun 90-an itu masih kemerdekaan pers itu masih ya itu tadi agak-agak itu ya, diatur gitu. Jadi berita itu harus melewati satu pintu. Jadi ada namanya Dunia Dalam Berita. Nah sekarang beritanya makin banyak ya, dan juga mungkin sekarang juga makin parah ya sejak demokrasi itu ya, kebebasan berpendapat juga itu juga yang dulunya kita terkungkung berita hanya bisa dari satu sisi, sekarang berita itu bisa dari berbagai sisi ya, dan sisinya itu tergantung Pak dari pemberi berita. Jadi stasiun yang menayangkan berita itu dia terhubung dengan salah satu terafiliasi dengan salah satu kepentingan gitu ya, biasanya kadang seperti itu. Nah, kita tahu kayak dulu di awal ada Metro TV, ada mungkin kemudian disusul Kompas ya, terus sekarang TV One ya. Dulu TV One itu kan TV yang hampir dulu La TV ya. Dulu TV One itu namanya La TV dan dulu hampir tidak hampir hampir bangkrut mungkin ya.
pada zaman itu. Terus mungkin setelah itu dibeli oleh Bakri, perusahaan Bakri, dan nah sekarang jadi apa? Stasiun TV berita nomor 2 kalau salah. Slogannya kayak gitu lah. Jadi ada Metro, ada Kompas, sekarang ada iNews ya, iNews juga. Jadi mulai ya, maksudnya itu juga bagus, maksudnya memberi kita sudut pandang dari yang berbeda-beda ya. Yang Metro mungkin terlalu pro ke pemerintah mungkin ya, terus yang TV One juga terlalu pro ke oposisi misalkan, atau yang lain juga. Ya kita sebenarnya secara langsung bisa melihat ya kecenderungan itu. Nah, dulunya itu ya, perbedaannya sejarahnya dulu kita bahkan mungkin nggak hanya di Indonesia ya, di berbagai negara itu berita itu sepertinya terpusat gitu ya, kayak diatur ya, terutama untuk negara-negara yang bisa dikatakan pemerintahannya tersentralisasi. Ya pada zaman Pak Harto itu kan kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya pada zaman itu lebih banyak ketenangannya sih ya. Kalau dibilang tenang sih nggak terlalu banyak. Ya mungkin ada yang riak-riak kecil tuh karena ya kalau teman-teman dengar kan memang di waktu pemerintahan Presiden Soeharto kan cukup dingin ya. Jadi kalau ada masalah sedikit langsung entah diculik atau di apa kan, ya itu memang terjadi beneran ya. Jadi lebih lebih itu ya tenang ya, karena memang dibungkam gitu mungkin ya. Nah, kalau sekarang diberi kebebasan juga ribut juga ya. Dan kalau sekarang ributnya uh, dari terkecil ya, dari satu terkecil ya, dari masyarakat paling kecil sudah ada keributan. Kalau dulu tenang semua gitu kan. Ya memang ada kelebihan kurangannya ya tiap pilihan pemerintahan seperti itu. Oke, nah untuk awalnya hoax ini ya, kita bisa telusuri dari kita istilah paling kunonya ya, istilah paling awal ya, information disorder ya, ketidaksesuaian informasi ya, ketidaksesuaian informasi. Jadi beritanya itu informasinya kadang bisa benar, kadang bisa salah ya. Kalau memang informasinya salah berarti pengambilan informasinya ya dari narasumbernya itu yang salah. Terus ada juga informasinya benar tapi dimanfaatkan untuk mendukung opini tertentu padahal tidak ada hubungannya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu yang cenderung yang negatif ya. Kalau salah informasi kan biasanya memang narasumbernya yang kurang kredibel atau pengambilan datanya yang kurang kurang valid gitu ya. Biasanya nanti ada perawat atau perbaikan, bahkan sampai minta maaf juga ya yang melaporkan berita itu. Nah, jadi ini ada dua dikotomi besar ya, ada memang kesalahan dalam menyampaikan berita, atau memang jadi kesalahan ini tidak sengaja ya, false, atau dia sengaja dengan tujuan negatif karena dia bertujuan negatif ya. Jadi ada berita informasi ketidaktepatan informasi itu di apa ya, originally because of mistake ya, false or some inconsistency in having the source or the providing the data ya, validity, and also we have the intention of the information. Is it apa ya, sengaja itu nggak bisa Inggris. Jadi pokoknya sengaja dan tidak sengaja ya. Ada yang sengaja untuk ya in purpose ya, in purpose atau itu yang dengan sengaja ya, in purpose to apa, develop some opinion ya, to their own benefit ya. That's the main point. Jadi ada yang tidak sengaja, jadi tuh. Kemudian ada di sini ada misinformasi, ada disinformasi, ada malinformasi.
bagaimana itu tadi. Ya, jadi disinformasi jadi ada misinformasi mal ya, mis sama mal. Ya, yang tidak sengaja itu yang mis ya. Informasinya salah tapi tidak diciptakan dengan tujuan untuk dengan tujuan negatif ya, misinformasi. Jadi entah datanya yang kurang tepat atau informasinya narasumbernya kurang kredibel, ya datanya kurang valid ya. Itu jadi kita sebut sebagai misinformasi. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi misinformasi itu ada kesalahan data yang tidak sengaja, ada kesalahan berita yang tidak disengaja. Jadi ya ini namanya juga manusia ya, selalu ada salahnya misalnya kayak gitu. Itu yang misinformasi. Ada mis, ada dis ya. Jadi kita ke mall dulu ya. Ada mis, ada mall. Misinformasi itu tidak sengaja. Kalau malinformasi ini juga sama tidak sengaja. Tapi tidak sengaja yang disengaja. Gimana gitu ya. Jadi sebenarnya informasinya itu sudah benar, informasinya sudah tepat, narasumbernya sudah terpercaya, datanya sudah valid ya. Tapi dipakai untuk menyetir opini tertentu. Dipakai untuk mengarahkan ke menyalahkan orang tertentu misalkan ya. Jadi contohnya malinformasi itu ada berita terkait waktu kemarin yang saya paling ingat waktu berita Rohingya itu ya, banyak foto-foto dan berita yang bermunculan ya terkait kebrutalan dalam istilahnya tidak manusiawi dalam memperlakukan pengungsi ya. Pengungsi Rohingya dibuat gini, dibuat gitu, itu tidak manusiawi sekali. Padahal beberapa, mungkin ada yang benar ya, tapi beberapa sebagian besar itu banyak yang foto lain benar, tapi dipakai untuk dengan narasi yang lebih menyudutkan gitu ya. Nah itu yang malinformasi. Jadi beritanya benar ya, beritanya information based on the reality ya, the resources is credible, the data is also valid, but the narasi ya, the narasi dan narasinya dibuat mengarah untuk menyalahkan pihak tertentu atau bisa juga mendukung pihak tertentu ya, seperti itu. Itu yang mall ya. Kalau tadi miss itu ada kesalahan informasi ya, yang menyebabkan kesalahan pengambilan informasi. Kalau yang mall itu informasinya benar tapi dipakai dengan tujuan tertentu, gitu. Ya, jadi kayak mal praktek gitu ya, mal praktek itu kan kayak ya praktek kedokteran yang dilakukan sesuai dengan tapi tidak sesuai dengan prosedur ya. Ya bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal sih ya. Seperti itu. Jadi kayak ada dokter gitu ya, di rumah sakit dia operasi sesuatu gitu ya. Berdasarkan prosedur operasionalnya, kalau ada masalah di sini maka dokter itu harus melakukan ini. Nah, tapi pada saat itu karena dokter karena satu dan dua hal, bisa dia sengaja dan tidak sengaja juga ya melakukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur. Sama seperti malinformasi ini juga. Ada informasi yang harusnya itu membahas lagi, tapi dia pakai ini untuk hal yang lain gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan sebenarnya tujuannya apa gitu. Nah, ini juga seringkali dipakai untuk berita-berita zaman sekarang ya. Jadi bisa berupa clickbait ya, clickbait bisa berupa pencatutan nama ya. Jadi misal kayak ya sering kemarin habis nonton podcastnya Dedi gitu ya. Nah, padahal beritanya tentang mantan istrinya ya, yang siapa Kalina gitu ya. Beritanya kan tentang itu gosipnya. Tapi yang dicatut adalah namanya Dedi. Jadi yang bukan nama Kalina sedang ini enggak, tapi mantan istri dari Deddy Corbuzier gitu. Jadi padahal punya nama gitu kan, tapi nggak dipakai. Tapi yang dipakai namanya Dedi. Di mana kalau sekarang kan
namanya yang lebih lebih terkenal ya, yang udah lebih 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 menarik orang untuk menonton gitu. Karena memang kalian kalian sadari ya, berita-berita di portal-portal yang ada di internet itu semuanya mengaktifkan ad ya. Kalian kalau nonton di news.com, detik.com itu semuanya mengaktifkan ad. Jadi mereka sangat butuh klik, mereka sangat butuh view. Sama kayak YouTube ya. Mereka itu sistemnya kayak YouTube. Setiap kita nonton baca di halaman mereka, maka kita juga menyumbang klik kita ke view-nya ad yang ada di halaman itu. Jadi mereka dapat uang dari situ, gitu. Ya kalau teman-teman mau belajar itu nanti ada bukan di sini ya, yang kita nggak cukup bahas itu ya. Ada bidang yang lain yang kalau mau membahas itu. Jadi website berita itu semuanya pasti ada iklannya, dan itu yang menjadi pemasukan mereka, dan mereka berusaha bagaimana caranya orang tertarik dari judul, tertarik ya, makanya judul-judulnya banyak yang clickbait ya, karena mereka kita klik dan masuk ke webnya itu, mereka dapat uang gitu. Mereka tidak perlu punya konten yang berkualitas, tapi yang penting bisa menarik orang untuk masuk ke webnya itu. Padahal ya sering kan ya masuk ke informasi, dan bahkan kita sebenarnya benar-benar pengen tahu ya. Nah, si webnya itu misal kayak detik.com itu dipecah menjadi 4 part gitu. Jadi ada berita lagi, nanti ada satu garis 4, terus ada 2 garis 4, ada sering kan ya ketika kalian baca berita di internet, beritanya itu dipecah gitu loh. Kenapa nggak jadikan satu? Ya memang mereka cari uang juga dari situ. Jadi ya gimana lagi ya, kalian pengen tahu informasi itu, dan pemberi informasi pun ya sesuka mereka juga ya, karena sistem-sistem sistem ad yang ada di website itu seperti itu juga, yang agak lagi sistem ya, kayak algoritma juga, algoritma yang memaksa kita seperti itu. Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Ya, karena kadang ya kita sekedar kita dapat klik aja, ya kita klik aja mereka dapat dari iklan yang muncul gitu. Gitu ya, walaupun nggak anu ya. Saya kenal ada dosen juga yang sudah menjalankan seperti itu ya. Bahkan dia sekarang itu tanpa, pokoknya gaji dia dapat uang dari websitenya itu sama dengan gaji pokoknya beliau sebagai dosen gitu kan, dalam waktu 2 tahun ya. Dalam ya, nggak langsung juga, nggak langsung sekarang buat langsung dapat gaji sebesar itu, enggak juga. Jadi kalau saya ngobrol itu justru potensi website itu lebih lebih sekarang masih lebih besar daripada YouTube gitu. Karena sekarang buat YouTube itu saingannya banyak sekali ya. Kalau kalian nggak mau buat yang viral atau yang anu, kalian peluang kalian ditonton sangat kecil sekali. Tapi kalau kalian buat blog ya, website informasi, mungkin kalian tertarik sains gitu ya, kalian membuat blog terkait sains, ada berita-berita terkait sains, itu banyak yang nonton pastinya, banyak yang baca ya, bukan nonton, banyak yang baca, pastinya itu akan peluangnya saya rasa masih lebih manusiawi daripada peluang kalian membuat konten di YouTube. Sering kan ya teman-teman melihat nyari berita ya, mungkin mau buat makalah ya, nyari di Google gitu ya, nanti dibawa ke portal berita. Di portal berita itu pasti banyak iklannya, potong-potong, bahkan bahkan sekarang iklan pun masuk ke Tokopedia ya, masuk ke mana, Shopee, ke jadi aplikasi-aplikasi itu banyak yang menyisipkan iklan-iklan seperti itu. Dan iklannya kok kadang kita kaget ya, kok iklannya kok mirip dengan yang saya barusan cari ya, atau saya tadi barusan searching ini kok iklannya muncul di sini gitu. Bukan karena dia ya, dulu sempat ada berita HP-HP Android atau apa itu menyadap omongan kita gitu ya. Padahal juga sebenarnya dia merekomendasikan iklan itu berdasarkan kebiasaan kita ya, dalam menggoogling, dalam scroll. Jadi hal-hal seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan.
Sepertinya belum, Pak. Bisa dilanjut. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, ya zaman dulu mungkin waktu masih media cetak ya, bahkan HP belum belum terlalu anu ya, sering kali ada mungkin surat berantai ya. Jadi saya sempat ngalami tahun 2000 awal ya, itu ya HP masih belum banyak yang punya, jadi berita-berita fake news seperti ini tuh disebarkan dalam berita berantai. Jadi ada selebaran gitu ya, saya sempat dapat itu, jadi beritanya itu terkait, misal yang paling umum itu gini sih, ya mungkin benar atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi ada dia di selebaran itu ada amalan gitu ya, misal membaca surat apa atau membaca ini itu. Oke, ini amalannya positif ya, bagus gitu. Cuman di akhir itu ada catatan, silakan membagikan brosur ini ke 10 orang lainnya ya. Jika Anda membagikan ke 10 orang lainnya, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu katanya. Jika tidak, maka semoga Anda tidak mendapatkan bencana dari. Jadi disuruh nyebar tapi ada ancaman gitu. Nggak tahu, tapi mungkin pernah ngalami juga, tapi versi SMS ya, SMS berantai itu zaman-zaman setelah itu. Jadi zaman dulu teman saya ada yang kemakan ya, dia bela-belain fotokopi ya, dulu fotokopi satu kali itu 500 ya, 400 500 saya lupa, kali 10 udah 5.000 ya. Itu kalau 5.000 itu uang saku saya selama seminggu sebenarnya. Nah, dia termakan itu, dia sebarin saya juga nggak peduli, maksudnya ya saya percaya amalannya positif ya, membaca surat ini. Cuman saya nggak percaya yang dapat rezeki dan bencananya itu, saya nggak percaya, jadi nggak saya sebarkan lagi. Karena kalau kita nyebarkan lagi itu nanti yang menerima akhirnya juga kepikiran ya, kalau dia berpikiran positif ya sudah gitu ya. Tapi kalau dia ikut takut sampai akhirnya dia harus ngorbanin uang, harus ini harus itu ya, jadi itu kayak memaksa gitu. Ya itu zaman awal ya. Jadi informasinya dimanfaatkan seperti itu. Kemudian zaman SMS ya, SMS berantai, dulu satu kali SMS 350 ya. Kerasa juga sih ya, satu kali pulsa 350 disebar ke 10 orang. Nanti pasti 10 orang itu juga kepikiran juga, ada yang kepikiran, ada yang enggak, nyebar lagi seperti itu. Jadi nyebarnya itu terbatas tapi cukup mengganggu ya. Zaman dulu, zaman sekarang media sosial hanya sekedar klik share gitu kan, gampang sekali, klik share tanpa kita kurasi informasinya. Kalau itu positif, jadi amal jariah gitu ya, jadi ilmu yang kita share itu bermanfaat orang lain, alhamdulillah ya, kita dapat pahala. Tapi kalau ilmu kita itu malah menjerumuskan orang lain, ya yang kita share itu tidak benar dan menjerumuskan orang lain, gimana coba? Ya sekarang mesti alasannya hanya sekedar share, mohon maaf kalau ada yang salah gitu. Terus pakai emoticon dua tangan gitu ya, dua tangan menangkup gitu. Mesti gitu kalau misal diingatkan gitu ya, ya hanya sekedar diingatkan kok, dicek dulu beritanya ini ingatkan. Karena itu tadi kembali ke psikologinya orang-orang ya. Jadi di media sosial itu orang pengen jadi yang pertama, orang ingin jadi yang diingat. Karena kalau kita nge-share yang kedua, ketiga itu nggak diingat. Yang diingat itu selalu yang pertama. Makanya kalau teman-teman dulu sempat main di Kaskus gitu ya, ada istilah pertamax gitu ya. Ada istilah pertamax ya, karena orang pertama yang meninggalkan jejak di konten itu misalnya. Sekarang mungkin juga banyak ya di YouTube itu beberapa konten yang cukup banyak viewersnya itu biasanya ada juga yang masih menggunakan istilah pertamax gitu.
Oke. Ya, itu. Nah, terus kita lanjut ya. Lalu gimana cara apa namanya melawan ya, melawan fake news, gimana metode kita dalam mengecek gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan beberapa hal ini sebenarnya ya. Banyak mungkin sebenarnya dari teman-teman juga bisa selain. Tapi ini ada dirangkumkan ya dari intinya ada 3 hal ya. Ada fact checking, ada verifikasi, ada yang terakhir ini. Yang terakhir ini lebih kepada sumber informasinya ya, sumber beritanya sih. Jadi kadang ya harus itu ya, menahan diri ya, kalau misal ada berita tertentu itu tidak perlu kita terlalu meng-highlight gitu ya, kayak oh, ini beritanya sangat dipercaya nih. Gak ada yang 100% bisa dipercaya, itu saat ini mungkin sangat sulit ya untuk kita temui, karena sebagian besar media itu ada punya kecenderungan ke sudut pandang tertentu gitu. Yang bagus ya kita coba sebanyak-banyaknya sudut pandang itu supaya nggak berat sebelah. Oke, ada langkah pertama ini ya, ada fact checking, jadi pengecekan faktanya. Yang pertama kita harus mengecek ke istilahnya berita itu relevan nggak sih sama kita gitu ya. Kadang kita tuh hal-hal yang nggak terlalu penting itu mungkin apa ya, berita itu mungkin ngeklaim oh berita ini penting ya, apa viral gitu kan. Terus sih sering kali kan di konten YouTube, di berita apapun ada kata-kata viral gitu ya. Terus padahal juga nggak viral-viral banget gitu kan. Orang-orang di Indonesia atau di publik itu mungkin nggak penting-penting juga, tapi dia mengklaim dirinya viral, berita itu mengklaim dirinya viral. Sering ya kita di konten apapun ada kata-kata viral gitu, seperti itu. Terus ada lagi, kira-kira nemu nggak kayak judul-judul artikel yang nggak jelas tapi isinya nggak, judul-judul konten yang sepertinya menarik tapi sebenarnya nggak jelas. Apa contohnya? Ya, belum pernah baca. Ya, yang paling sering itu kayak inilah tujuh orang, misal ya, 7 orang terkaya di Indonesia, yang nomor 3 akan membuat kaget. Itu kan banyak sekali yang model judul kayak gitu kan ya. Padahal ya nggak kaget banget gitu ya. Apalagi kalau sekarang di YouTube pakai thumbnail ya, thumbnail yang kelihatannya bombastis itu, tapi isinya ternyata ya gitu, gitu aja gitu. Oh, ini ada siapa ini? Hamdani. Bobot Santoso menggoreng laptop lalu dimakan. Nah, itu tadi ya, waktu bahas tadi ya, yang di awal-awal tadi ya. Ya. Tapi memang kita nggak bisa nyalahkan konten creator ya, dia melakukan itu tuh supaya survive di YouTube. Kalau view mereka itu perharinya itu turun, penghasilan mereka itu akan turun drastis gitu. Itu masalah. Makanya ada beberapa konten creator yang mengakali itu dengan mengupload konten tiap hari. Ya, dengan ada konten tiap hari, maksudnya konten itu konten sekali tonton. Ada yang kan ada ya, ada konten, ada video yang kita tuh bisa menikmati berkali-kali gitu. Kayak berita apa gitu ya.
misal dia bahas ilmu pengetahuan ya, mungkin terkait apa gitu ya. Nah, itu kita bisa nikmati berkali-kali gitu. Sedangkan video-video kayak vlog, kayak grebek-grebek gitu kan, kita kadang nontonnya sekali aja sudah gitu. Ya, sudah. Peluang kita nonton lagi video itu kan hampir nggak ada gitu. Karena kita sudah tahu video-video vlog, video-video apa gitu. Ya sudah kita tahu informasi. Sedangkan video-video pengetahuan kadang kita pengen nonton lagi. Apalagi video musik ya. Wah, itu video musik itu yang paling sering view-nya itu pasti berkali-kali ya. Apalagi video musik anak-anak. Ya, video musik anak-anak. Kalian lihat YouTube sekarang yang memimpin adalah siapa? Termasuk yang paling tinggi itu adalah channelnya anak-anak. Ada yang tahu nggak channel anak-anak yang sekarang ada di topnya YouTube? Ya, pernah dengar Cocomelon? Iya, Cocomelon ya. Aneh sih. Iya, Cocomelon. Kenapa ya? Karena paling sering dimainkan ya untuk menenangkan si balita itu. Ya, ini juga dari Anissa, ada rahasia menjadi kaya dalam waktu singkat. Nomor 7 bikin gempara, bikin geleng-geleng. Apa ini ya judul-judul? Bagi saya ini judul yang tidak berkualitas gitu ya. Tapi bagi sebagian besar netizen ini menarik gitu ya. Nggak tahu ya. Mungkin bagi teman-teman yang di sini yang mungkin yang literasinya cukup bagus gitu ya. Ini judul-judul yang nggak banget gitu ya. Karena judul kayak gini gitu. Apa ini? Kayak nggak ada informasi judul intinya itu cuma hanya clickbait judul-judul kayak gini ya. Itu ya. Jadi sok penting gitu ya. Kalau kita kasarannya ini berita itu sok penting. Dia ngeklaim ini penting untuk masyarakat gitu. Padahal untuk masyarakat ini juga nggak penting-penting banget. Gitu. Oke. Terus fact checking juga kita harus mencari narasumber yang terpercaya. Di berita itu mungkin ada narasumber ya mengatakan bla-bla seperti ini gitu ya. Tahun lalu kita sempat rame yang bahas apa? Yang siapa? Aduh, siapa yang bahas bahasa itu loh. Kata yang dilarang itu loh. Kata yang dilarang sama KPAI itu loh, apa? Anjay. Nah, itu kan salah satu videonya kan mengundang narasumber ya. Nah, mungkin itu nggak tahu masih yang mana sih. Tapi saya rasa narasumbernya terpercaya sih ya. Cuman si pembuat konten itu kan memancingnya untuk mengarah ke opini tertentu ya. Kalau teman-teman masih nggak tahu videonya masih ada nggak? Itu kalau nonton videonya itu si narasumber itu kadang dosen ya, kayak dosen bahasa Indonesia di UNJ mungkin ya, Jakarta, dia sempat ngomong sesuatu, menjelaskan misalkan kayak gitu. Tapi belum selesai penjelasannya itu sudah di-cut sama si pembuat konten. Dan dia menyimpulkan loh, yang Bapak maksud ini berarti asalnya adalah ini. Padahal belum dijelaskan lebih detail lagi gitu ya. Nah itu juga perlu ya mencari narasumber. Narasumbernya sudah ahli ya, cuman penyampaiannya mungkin apa diarahkan ke hal yang sesuai dengan yang diinginkan. Makanya perlu juga mencari sumber yang lain juga ya, nggak terikat dengan satu narasumber juga. Gitu. Nah, kemudian fact checking ini yang terakhir juga, ini juga sering kali ya, itu tadi yang dilakukan oleh content creator itu tadi ya. Jadi misal narasumber ini anjay itu berasal dari kata anjing ya. Terus ini. Jadi kesimpulannya anjay itu negatif. Ya. Itu kan pengambilan klaim kesimpulan yang mungkin benar ya, tapi pergeseran bahasa kan teman-teman kalau belajar ya ada ameliorasi, ada peorasi, ada stigmatisme atau apa ya saya lupa. Itu ada pergeseran makna kata yang sebenarnya ada alasannya kenapa bergeser, kenapa menjadi lebih baik, ada yang menjadi lebih buruk ya. Nah, itu kalau cuman sekedar dipukul rata semua kata-kata, kita semua kata-kata kita bahkan mungkin
di satu bahasa yang lain juga dianggap negatif ya. Padahal kan ada proses pergeseran makna katanya gitu. Nah, itu juga ya salah satu contohnya. Kita harus tidak terpengaruh dengan kesimpulan yang disajikan oleh pemberi berita, tapi kita sendiri yang mencoba menganalisis. Jangan jadi kesimpulan yang diklaim oleh si pembuat berita, kita tidak boleh langsung percaya ya. Kita coba runut apakah fakta yang diberikan sama kesimpulannya itu memang nyambung. Nah, ini terus bagian keduanya ya. Ini ada verifikasi, mencari sumber primer ya. Ini jelas itu kadang ada suatu konten berita itu dia mengatakan berdasarkan si A gitu. Padahal si A itu belum tentu pernah ngomong gitu loh. Mungkin ini juga interpretasinya si pembuat konten aja. Itu juga kita cari primary evidence ya, primary source. Ya. Jadi itu juga penting ya. Nah sekarang mungkin banyak orang yang mulai sadar ya dengan masalah-masalah dari hoax ini. Nah, kita bisa ada banyak website sih ya, yang salah satunya yang sering jadikan rujukan adalah ini. Nah, ini ya, jadi banyak sekali ini salah satunya ya, turn back hoax. Jadi misal teman-teman ada orang share gitu ya, ini kita bisa sebagai pengguna, kita juga bisa sebagai apa namanya, sukarelawan ya. Jadi teman-teman bisa bergabung menjadi relawan di sini untuk jadi salah satu mengecek hoax-hoax yang ada ya. Kayak gini ya. Gini agak agama dengan ya. Jadi teman-teman bisa nanti ya silakan mengecek hoax-hoax yang sudah teman-teman buat ya. Mana tadi? Ya, nanti oke, kita belum sini dulu ya. Jadi teman-teman bisa belajar ya bagaimana mencerna berita itu supaya lebih, jadi jangan buru-buru ya. Justru ketika ada teman atau yang men-share ini, kalian bisa counter dengan ini ya. Karena juga salah satu kita juga ikut campur, bukan ikut campur ya, berkontribusi lah ya untuk mencegah teman-teman supaya tidak terlalu banyak orang pengaruh oleh dia. Banyak sekali penipuan yang teman-teman ada yang pernah alami ya, menelpon pagi-pagi bilang adiknya kecelakaan, ini sedang di kantor polisi, nggak bisa keluar karena harus bayar uang jaminan bla 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 seperti itu ya. Itu banyak sekali ya. Ada yang berkedok undian berhadiah, agar hadiahnya diambil Anda harus membayar pajak sekian ini. Itu mungkin kita mahasiswa ini ya sebagian besar ini pasti masih sadar gitu, bisa menelaah gitu. Kadang buat orang tua yang panik atau yang kaget gitu ya, kadang banyak juga yang tertipu ya, bahkan sampai mentransfer uang sejumlah uang yang nggak kira-kira juga sih ya. Saya sendiri, saya mungkin ada 3-4 kali ada yang nelpon ngaku teman gitu ya. Pokoknya kan teman-teman
kedapatan telepon dia menanyakan, ayo siapa saya, suaranya masa nggak inget gitu. Ya bilang aja nggak inget ya, daripada teman-teman menebak. Jangan sampai ke apa keterusan ya, ke perucut ya, apa bahasa Indonesia apa keperucut, keceplosan nama orang gitu ya, pasti dia nanya, oh iya iya aku iki gitu. Kayak saya dulu pertama kali keceplosan nama teman saya yang memang suaranya mungkin mirip mungkin ya, dan lama tidak ketemu gitu. Saya nyebut namanya Imam gitu misalnya, dia bilang iya aku Imam, aku di sini. Tapi ketika saya tanya lagi posisinya dia di mana, dia nggak mau ngomong, saya ada di Polres gitu, Polres kota gitu. Polres kota apa gitu, dia nggak mau ngomong kota karena saya belum sempat keceplosan kota gitu. Jadi ketika saya sadarnya ketika dia maksa saya ke memberi, ini ngobrol ke polisinya, saya disuruh ngobrol sama Pak polisinya. Polisi mana? Polres kota mana? Ya pokoknya Polres kota. Nggak tahu Polres kota tak? Nggak tahu lah saya bilang gitu. Jadi dia nggak pernah mau, jangan sampai kita membocorkan informasi kita dulu. Ini bisa jadi teman-teman belajar. Saya beberapa kali saya rekam ya, cuma rekamannya sempat hilang gitu. Yang 2 kali saya rekam. Lucu-lucuan aja saya share di grup dosen-dosen gitu ya. Ketawa juga lihat apa sandiwara itu. Nah, terus yang satu lagi masalah itu sih apa Gojek ya, sempat saya nge-share pin ya. Nah, untungnya saya langsung sadar, langsung saya ganti pinnya Gojek saya gitu. Karena apa ya? Dia bisa nyedot GoPay gitu loh. Karena saya ngasih dia pin verifikasi gitu loh. Kan kita bisa ya kalau kita lupa pin, kita bisa minta ulang, nanti dia dikirim SMS untuk verifikasi. Nah, saya nggak sadar, saya kasihkan aja lah itu. Ya mungkin karena saya pulang kerja dan capek ya, dan saya lagi antri makan ya waktu itu ya, beli pangsit kalau nggak salah. Jadi agak ribet, nggak fokus, ya saya kasih aja itu. Dan saya baru sadar ketika di SMS ada tulisan, jangan bagikan PIN ini ke sembarang orang. Langsung saya tutup teleponnya, saya ganti itunya, PIN saya. Nah, kayak gitu-gitu itu termasuk literasi digital ya. Jadi teman-teman sekarang mungkin penipuan nggak seperti itu, tapi uang elektronik ya, e-wallet itu juga bisa jadi sasaran kejahatan seperti itu. Ya, ini kembali lagi ke sini ya. Ini website paling gampang lah ya untuk ngecek, teman-teman tinggal cari aja di sini mau berita tentang apa, nanti bisa kalau memang sudah diverifikasi biasanya ada. Nah, ini kan ada orangnya verifikatornya ya. Ada tim pusatnya, berarti ini ada relawannya, ada admin, ini admin. Kontributor sih ini ya, kontributor admin web. Kalau pada tahun sekarang mungkin lagi rame Rusia ya. Kalau nanti pada waktu pemilu pasti yang rame tentang pemilu ya. Nanti ada berita yang bilang kalau pasangan 01 kayak gini, ternyata kayak gini nih. Nanti pasangan 02 juga pasti beritanya berputar itu aja. Dulu tahun 2019 ya. Isinya berita itu aja gitu. Kayak nggak ada berita lainnya gitu. Nah, sekarang mungkin COVID ya. Sudah tulisan berapa? Oh ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ya, ini sama aja ya kayak tadi. Nah, ini kategori hoax ya. Hoax yang ya kalau yang tadi kita sebutnya mis sama disinformation. Jadi ada 7 jenis hoax ini. Ada satir al-parodi, ini yang memang tidak bertujuan negatif ya, bisa jadi sebagai kritik ya, bisa jadi hanya sebagai
ya kritik sih ya. Tapi bisa juga orang salah tangkap ya, tersinggung gara-gara ininya kan sering kayak gitu ya. Sekarang itu kan bener yang dulu dikatakan warkop ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Nah sekarang bercanda sedikit itu ya kadang bagi orang ada yang menganggapnya itu berlebihan ya. Tapi zaman dulu itu banyak yang tidak masalah seperti itu. Tapi sekarang bercanda itu harus hati-hati gitu ya. Karena banyaknya netizen itu sih lebih banyak. Jadi kalau bercanda ya bercanda langsung aja ke orangnya yang kita kenal ya secara offline. Jangan bercanda di media sosial karena kalau bercanda di media sosial itu tidak ada intonasi, tidak ada respon gitu ya. Kalau salah paham kita tidak bisa verifikasi, yang ada kita diserang duluan ya. Padahal belum tentu maksud kita adalah menyerang gitu kan. Gitu. Jadi tipe-tipe ini ya, sakit sama parodi. Nah, terus yang kedua ada misleading. Ya, tadi contohnya ya misinformation itu. Jadi beritanya mungkin benar ya, tapi dipakai untuk tujuan yang lain gitu ya. Jadi kayak contohnya berita ada foto terkait penganiayaan ya, padahal itu bukan penganiayaan di misal di Wisma Atlet misalkan ada berita kalau pelayanan di Wisma Atlet itu buruk sekali ya, sampai makanan itu apa namanya, makanannya basi atau padahal foto makanan basi itu bukan fotonya Wisma Atlet, mungkin foto-foto yang lain ya, tapi karena ingin dia menjelek-jelekan konten tertentu, maka foto-foto itu tadi diklaim kalau ini adalah foto dari yang ada di Wisma Atlet, padahal bukan. Nah, itu ya. Terus imposter konten, ini biasanya itu dia mencatut orang-orang yang sumber-sumber yang terpercaya, padahal belum tentu dia ngomong itu. Misal kayak tadi ya contohnya beritanya terkait Kalina ya istrinya Deddy, tapi yang di headline itu adalah mantan istri Deddy Corbuzier, bukan Kalinanya, tapi nama Dedinya kan lebih menjual ya, itu yang dipakai. Jadi imposter konten termasuk seperti itu. Kemudian ada fabricated content, ini yang memang kontennya itu benar-benar dibuat ya, sampai niatnya ya, misal fotonya bahkan dimanipulasi gitu ya, diedit ini ya, foto-foto diedit. Jadi memang tujuannya memang negatif ya. Nah, ini termasuk fabricated content. Nanti teman-teman membedakan kan sudah memposting ya hoax-hoax yang ada, nanti dikategorisasikan dia masuk mana. Kemudian ada fast connection, ini tadi yang kita contohkan ya, ada fakta-fakta ini, kesimpulannya ini, belum tentu klaim kesimpulan yang ada di berita itu benar ya. Jadi misal apa ya, kayak berita corona gitu ya, kayak corona nah ini ya, jadi kan sempat tahun lalu itu bir brand itu langka ya, susu kaleng itu langka ya, itu ada yang tahu alasannya kenapa? Katanya bisa nyembuhin corona. Oke ya, jadi ada yang lain. Pertama, bisa nyembuhin corona. Kedua, ada lagi pendapat yang lain? Itu Pak, katanya bisa kayak menambah imunitas gitu, jadi bisa kayak menghalang virus corona gitu masuk ke dalam Oke, tubuh. menambah imunitas ya, menambah imunitas. Oke, ada lagi? Ini tadi siapa ini tadi? Anesia tadi. Tadi yang pertama siapa tadi? Alia. Alia tadi menyembuhkan corona. Oke ya, itu yang beredar luas ya. Oh, bir brand bisa menyembuhkan itu ya. Yang kedua dari Anesia, bir brand itu meningkatkan imunitas. Ada lagi yang lain?
Kira-kira yang benar yang mana? Menambah imunitas atau menyembuhkan? Nambah imun mungkin. Menambah imunitas. Ya, sebenarnya apa namanya ya? Ini yang akhirnya membawa opini masyarakat ya, dan membawa kekacauan ya, sampai orang rebutan beer ya di mana-mana. Padahal kan tidak harus susu beer brand ya. Sebenarnya susu sapi yang kita masak sendiri pun nanti ya, kan banyak yang jualan susu sapi itu juga bisa gitu. Kenapa harus beer brand? Ya mungkin ada juga orang yang memanfaatkan ini ya, memanfaatkan peluang ini untuk mendapat keuntungan, mesti ada orang seperti itu. Tapi ya ini faktanya itu seperti ini ya. Nggak tahu teman-teman mungkin ada yang alami atau enggak ya. Ayah saya itu 2 bulan dirawat karena COVID ya. Makanan tuh nggak bisa masuk ya. Makan nasi, jadi di rumah sakit itu kan diberi jatah makan ya, nasi, dan itu nggak bisa masuk ke tubuh, nggak bisa, misalnya tidak bisa, gizi itu tidak bisa masuk gitu. Nah, bear brand itu isinya itu kan ya zat makanan ya, gizi lah istilahnya. Jadi lebih kepada mengganti makanan gitu. Jadi supaya tubuh itu bisa kuat, ada gizi, ada energi untuk melawan virusnya, untuk bereproduksi ya. Maksudnya sel-selnya meregenerasi, sampai itu butuh energi makanan juga ya. Nah, karena tidak bisa makan, tidak bisa masuk makanan, akhirnya tiap hari digelogoi sama beer brand, ayah saya itu tadi. Jadi kelihatannya memang minum beer brand sembuh, tapi yang benar itu adalah beer brand itu menggantikan gizi-gizi yang tidak bisa masuk karena kondisi sakit corona waktu itu. Jadi kondisi sakit, makan itu mesti dimutahin atau diapakan, nggak bisa masuk dengan maksimal. Nah, beer brand itu karena dia cair ya, susu ya, makanya nggak harus beer brand juga, susu juga bisa gitu. Susu juga bisa. Jadi susu itu yang masuk ke tubuh, yang membantu tubuh untuk meregenerasi sel, untuk metabolismenya berjalan, dan akhirnya istilahnya menghasilkan antibodi yang diperlukan ya untuk mengalahkan virus itu tadi. Gitu. Jadi infonya seperti itu ya. Tapi simpulannya apa tadi? Beer brand menyembuhkan corona. Padahal sebenarnya tidak seperti itu ya. Nah, ini juga false connection ya. Itu termasuk contoh yang false connection. Saya dulu keluarga saya kena corona awal gelombang awal ya, tahun 2020. Saya juga kena juga, sampai saya nggak pulang ke rumah juga 2 bulan itu, karena yang nemeni bapak di rumah sakit. Ya kebetulan saya sama orang tua kan keluarga, orang tua beda rumah ya, saya tinggal sama istri di Sidoarjo, keluarga saya di Surabaya. Jadi ya alhamdulillah keluarga istri ya aman lah. Ya pokoknya teman-teman juga ya sehat-sehat selalu semuanya. Yang mungkin merasa ada yang bilang corona itu hoax ya, saya sampai sekarang tuh jujur masih antara iya dan tidak, walaupun ngalami sendiri positif, ngalami demam, bahkan ngalami adik dan ibu saya meninggal ya. Tapi saya juga ke belakang ini kok semakin aneh gitu yang terjadi. Mungkin harusnya sudah selesai atau sudah, karena ya mungkin dulu awal-awal penanganannya aja sih yang kurang maksimal. Harusnya kalau ditangani dengan tepat ya, dan juga termasuk rumah sakit itu daya tampungnya cukup ya, nggak sampai overload gitu ya. Kan baru-baru terakhir-terakhir aja ada rumah sakit darurat. Awal-awal kan dianggap masih bisa ngatasi, padahal ya rumah sakit pada zaman itu ya pada saat itu ya overload semua. Ya sudahlah, itu namanya takdir. Ya, itu contoh false connection, bisa juga di false context ya. Jadi itu mungkin sama seperti yang tadi ya, misleading juga. Kalau misleading itu memang disengajakan, kalau false context ya sama-sama disengajakan ya, cuman false context itu lebih kepada
latar belakangnya ya, latar belakang informasinya. Jadi belum tentu yang terjadi itu adalah disebabkan oleh hal yang sama. Tapi karena ini arahnya hasilnya sama, ya diklaim aja konteksnya seperti itu ya. Jadi konteks latar belakang informasi itu kadang tidak cocok ya dengan berita yang sebenarnya. Oke, terus yang terakhir ada manipulated ya, ada fabricated, ada manipulated. Kalau tadi fabricated itu 100% salah ya. Jadi benar-benar tidak ada informasi itu benar-benar tidak ada, tapi dibuat-buat. Tapi kalau manipulated ya dimanipulasi ya konten itu sebagaimana dengan tujuan untuk menipu. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Ya, for the fake news here ya, we have only 17 ya, still masih ada 3 orang lagi kayaknya belum submit. Sepertinya itu beda kelas, Pak. Itu S1 biologi. Oh, biologi. Sorry. Oke, sudah ya. Oh ya, sudah semua. Oke, sip. Oke, ya ini sudah banyak ya contoh-contoh hoax ya, bahkan ada ini ya beberapa media kayak Kompas juga dia punya kanal hoax juga ya, jadi ada hoaxnya juga. Ya, dan itu ya, Twitter itu juga paling banyak ya, berita-berita yang paling cepat menyebar itu Twitter. Jadi hati-hati lah kalau teman-teman suka main Twitter ya nggak apa-apa, tapi hati-hati ya. Oke, ya banyak ya juga. Jadi yang menarik, tadi itu ya, kuota Kemdikbud ya. Kuota Kemdikbud, jadi semuanya berharap ya. Nggak tahu ini gimana. Kalau yang di rumah sudah punya wifi sih saya rasa nggak terlalu kesulitan ya. Mungkin teman-teman nggak tahu ini sebagian besar ada yang sudah ada di kos ya. Jadi ya mengandalkan kuota itu cukup berat ya. Oke, jadi I think that's all ya for today's discussion. Maybe
Any more question before I close this session? Okay, so for the rest of this week, yeah, for your task is trying to categorize every news that you have post here, ya. Kayak di sini ada Sania, ada Dina, ya. Dia kalau ada cuma satu ya nggak apa-apa, cuma satu aja. Kalau Dina ada 2 berita, kalian coba kategorisasi dia masuk tipe yang mana, ya, satir kah atau misleading kah atau impostor kah atau yang lain, ya. Jadi di replay di sini aja nanti untuk berita ini this news categorized as misleading context misalkan because the news itself is actually have the origin primary reference based on apa gitu ya, but the conclusion ya, the idea is being diarahkan ke arah yang lain, ya, misleading. Jadi coba dari tiap berita ini ya, kalau cuma ada 1 ya nggak apa-apa, kalau ada 2 nggak apa-apa, ada 3 ya lebih bagus ya, lebih banyak. Berarti kalian bisa menemukan lebih banyak variasi dari fake news yang kalian sering temukan di sehari-hari ya, di grup-grup WhatsApp gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya masih lanjut ya. Nanti langsung di replay aja di bawah ya. Di replay misal berita terkait ini termasuk karena ini berita terkait ini misalkan saat ini berita terkait sentral di Jakarta ini termasuk ini karena beritanya ini kan ada fotonya juga misalkan ya. Nah itu bisa diberikan juga. Misal fotonya ini asli tapi bukan foto terkait ini, kata tadi ada kan berita dari Menteri Agama padahal ini bukan foto tahun 2016 ya, itu salah satu penjelasannya bisa seperti itu. Kalau sudah ada penjelasannya di sini nggak apa-apa ditulis ulang lagi di replaynya. Oke, gitu ya untuk tugas pengkategorian berita fake news ini. Mohon maaf Pak Sofyan, ada yang menanyakan di kolom chat. Oke, sebentar. Kalau Kompas tetap ada hoax, terus kita ambil dari mana, Pak? Maksudnya apa ini? Jadi saya bingung juga sebenarnya. Sebenarnya beritanya itu ada di Kompas dan itu hoax gitu, atau gimana? Karena gini, kadang ya memang berita karena berita yang sudah besar itu biasanya sudah percaya sih ya. Ini kan tugas yang diberikan kan nggak harus dari Kompas ya, bisa dari yang lain ya. Jadi bebas mau pakai sumber yang mana. Misal pun kalian ambil dari Kompas gitu ya. Biasanya Kompas itu beberapa kanal berita besar itu beritanya sudah yang besar itu ya. Kalau dia memberitakan hal yang salah gitu, biasanya dia akan melakukan verifikasi dan bahkan men-take down beritanya gitu. Jadi mungkin teman-teman nggak akan bisa melihat ada berita-berita yang lebih seperti itu gitu ya. Jadi
Kalau berita yang besar itu biasanya dia punya verifikasi sendiri. Cuman yang sering terjadi, yang sering berita-berita hoax itu kan websitenya kan nggak jelas ya. Websitenya itu yang atau bahkan kanal berita-berita lokal ya yang mungkin kurang melakukan verifikasi lebih lanjut lagi gitu. Subscriber dan view ya. Oke, mau lihat punyanya siapa ini? Mau lihat punyanya siapa? Oke, contoh ya. Kita lihat punyanya